Bagus kan? Jadi supaya Kang Mas itu selalu ingat sama Tika. Kalau Kang Mas itu udah punya kelinci. Gue pengen buat surat perjanjian kalau gue minjem duit lo buat modal praktek kakak gue. Jodoh yang disiapkan Tuhan untuk kamu, bukan Sultan. Tapi siapa, Dik? Tapi orang yang ada di depan mata kamu sekarang ini. Aku selama ini dekat sama kamu ya kan? Aku anggap kamu sebagai sahabat terbaik aku, Ri. Kamu sama sekali nggak mencintai aku. Sultan. Lagi-lagi Sultan. Hancurin! Jangan nyuruh! Jangan! Ibu Yulia, Bang. Atika kenapa? Orang yang sudah Om anggap sebagai anak Om sendiri. Tapi justru dilukai oleh istri Om. Saya dari tadi di rumah, ya kan, Bapak? Sultan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Harus Om dan Tante yang membawa Atika ke rumah sakit. Karena kalau sampai terjadi apa-apa sama Atika, saya nggak akan pernah maafkan Om maupun Tante. Tika? Tika? Kamu di mana, Tondo? Tika? Mbah, Atikanya lagi keluar sebentar. Katanya mau beli bahan-bahan buat bikin kue. Sama siapa, Nduk? Bukan sama Dokter Sultan, kan? Kok diam tuh, Nak? Atika pergi sendiri kok, Mbah. Ya udah, Mbah balik tidur aja. Jangan mikir yang macem-macem ya, Mbah. Tapi kok perasaan Simbah nggak enak ya? Tadi sudah mimpi buruk. Sekarang ini ya deg-degan gini loh. Mbah, udah sih Mbahnya tenang aja ya. Atika pasti akan pulang kok. Sebentar lagi juga pulang. Mbok nganu Nduk, tolong diteleponin HP-nya itu loh. Simbah mau ngomong. HP-nya ketinggalan di rumah, Mbah. Lagi pula kan Atika pergi cuma sebentar. Ya, Mbah tidur aja. Biar Nino nanti yang susulin ya, Mbah. Tante harus tanggung jawab. Mana? Ada buktinya? Mana orangnya? Bawa ke sini, ke depan saya. Sultan, kamu kok tega banget sih nuduh mamaku kayak gitu? Gak mungkin lah, Tan. Mamaku tuh sejahat itu. Kak Sultan. Ya, Kak. Nino, bawa orang-orang suruhan Tante Julia yang udah mukulin Atika ke sini. Cepetan. Aduh, Kak. Dia malah sempat balas mukul Nino. Terus kabur. Kan gue udah bilang, serahin ke satpam di situ. Ya, maaf, Kak. Abisnya tadi dia sempat mukul, terus kita sempat berantem. Tiba-tiba dia kabur. Jeng Yulia, kenapa sih Jeng tega melakuin ini semua? Kamu udah berani ya sama saya ya? Lupa sama utang-utang kamu. Udah lupa ya? Tante, hati-hati kalau bicara. Saya nggak suka kalau Tante kasarin mama saya. Dan saya nggak bisa terima. Kalau nggak terima ya udah seret saya ke polisi. Tapi kalau sampai nggak ada bukti, nggak ada saksi, saya yang seret kamu ke polisi ya. Crazy bener, nggak tanggung-tanggung fitnahnya. Ya, udah dol ya fitnahnya ya. Atika sudah saya tangani dan semua baik-baik saja. Tadi juga sudah dilakukan ronsen.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan bekas pukulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dicatat, kalau suami saya menolong menyelamatkan kekasih kamu itu bukan berarti karena itu tanggung jawab kami atas tuduhan kamu yang ngawur itu, ya. Tapi murni karena tanggung jawab suami saya sebagai seorang dokter. Paham? Paham? Paham. Sayang, Kang Mas, kamu gak apa-apa? ini saya ada di mana ya? Kamu lagi ada di Intramedika. Dokter Riza yang tanganin kamu tadi. Oh, Udah, gak usah, Tika. Kamu masih sakit, jangan dipaksain untuk duduk ya. Rebahan aja. tapi saya pengen ngucapin terima kasih sama Bu Emma. Karena dia udah nolongin saya loh. Nolongin? Ya enggak. Bukannya kamu yang nolongin saya. Enggak kok Ibu. Tadi Ibu itu udah ngelawan penjahat-penjahat itu loh. Kang Mas tahu nggak? Tadi Bu Emma itu ngelawan semua penjahat-penjahat itu dan tadi itu gerobak pink yang dikasih sama Kang Mas tuh dihancurin sama penjahat. Saya nggak tahu saya tuh salah apa sama mereka, tapi kok kayaknya mereka tuh dendam sekali ya. Siapa toh yang ngelakuin itu semua sama saya, Kang Mas? Tante Yuli ya. Ibu Yulia, tega tenan toh. Maaf ya Tika, Ibu nggak usah minta maaf. Emangnya maaf untuk apa toh, Bu? gara-gara saya kamu ikut terseret-seret. Mungkin sasaran Ibu Yulia itu saya, tapi kenanya ke kamu. Kamu tenang aja ya. Satu saat nanti, saya pasti akan ngebongkar semua kebusukannya Tante Yulia. Karena saya yakin, musibah yang menimpa kamu itu terlalu bertubi-tubi, Tika. Cuman sayang aja. Sekarang saya masih belum punya bukti yang kuat. Sabar aja. Satu saat pasti kebenaran itu akan terungkap. Makasih ya, Ma. Mama udah jauh banget berubah. Saya senang, Ma. Itu artinya berarti Mama sudah mulai peduli lagi sama keluarga ini. Yang terpenting sekarang Mama nggak usah takut sama Tante Yulia. Toh hutang-hutang kita kan dihitung secara profesional. Jadi Mama nggak perlu lagi nggak enak hati sama Tante Yulia. Kita pasti bisa kok, Ma. Kamu istirahat dulu ya. Di, ini untuk kakak lu. Semoga sukses ya. Makasih banyak ya, No. Semoga aja Kak Sultan mau nerimanya. Ya biasalah, Kak Sultan kan suka gengsi. Apalagi tadi habis marahin lo. Ya, tadi juga marah lagi. Soalnya gue nggak bisa nangkep preman yang ngancurin gerobak. Kakak lu galak juga ya, Di? Oh ya iyalah, apalagi ngadepin lo ya harus galak, memang begitu. Ngeledekin ya. Ih, Di, Simba udah beneran tidur. Bagus deh. Jadi dia udah nggak nanya-nanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kah? Akhirnya kamu datang juga. Dari tadi kita khawatir banget loh sama kamu. Simbah juga dari tadi udah nanyain kamu terus. Kak, lukanya gimana? Tika, saya, Mama, dan juga Diandra pulang dulu ya. Makasih ya, Kang Mas. Makasih ya, Ibu. Ya
wes kalau gitu Tika istirahat dulu. Siapa ya aku tega sekali mukul Atika? Ya mungkin dia punya banyak musuh. Mana mungkin orang sepolos dia punya musuh, Ma? Aduh, masih aja dibela ya. Siapa juga punya musuh, Papa. Capek ngomongin sesuatu yang gak penting. Bosan ngebahas Atika mulu. Atika. Sultan. Naira. Sultan. Sultan. Dia, dia yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan Sultan ke gue. Ya. Gue pasti bisa dapetin. Kang Mas, mau pergi praktek ya? Kok tahu? Iya kan emang biasanya jam segini mau pergi praktek. Betul. Sekalian mau lihat sayang. Gimana kondisinya? Kau masih pusing? Ada keluhan atau ada sakit di mana? Kayak masih benjol di sini deh. Aduh. Tapi nggak apa-apa kok. Ya udah mungkin kamu butuh Kamir biar cepat sembuh. Si pagi udah ngajak Kang Yeran. Udah kalau nggak mau. Simba mana? Simba lagi jalan-jalan katanya bosen di dalam rumah terus mau cari udara segar. Mudah-mudahan jalan-jalannya sampai ke Wakir Kidul. Heh? Nyumpain Simba saya hilang lagi gitu? Ya enggak. Bercanda gitu aja nesu-nesu. Terus Nino mana? Baru aja berangkat syuting. Bagus banget. Kenapa bisa bagus dong? Karena balik kanan masih kiri. Ini beneran sepi ya? Halo. Mau ngapain sih? Ya wes, saya bikin sarapan dulu ya. Jangan dong sayang, jangan. Bentar aja. Gak usah sarapan. Ini ada sarapan yang lebih instan.
Sarapan instan? Mau makan mie instan maksudnya? Oh bukan, ini jauh lebih berharga daripada makanan instan. Ini sarapan praktis. Sebentar ini kok saya ngerasa kayak mau aneh-aneh, nggak jelas gitu ya? Oh enggak dong sayang. Jadi sarapan praktis dan instan itu harus dilakukan secara pelan-pelan. Sarapan ini berguna untuk menyehatkan tubuh, meningkatkan stamina, dan yang pastinya mampu meningkatkan daya. Sakit tahu. Maaf sayang, masih sakit ya? Ya, tik. Ya, gagal maling nih. Mau sarapan aja. Kang Mas, ayo sini. Sini. Ayo sarapan. Sarapan yang pinter ya, biar nanti kerjanya semangat. Ini kalau udah begini mendingan kita nikah aja ya. Kan udah pantas jadi suami istri, jadi biar saya ada yang ngurusin. Mulai. Kumpulin dulu modal. Bayar dulu utang-utang, selesain dulu semua masalah. Lali ya? Iya sih. Coba aja kalau kita nggak ada utang. Pasti sekarang kita udah nikah. Wisto, gak usah disesalin kayak begitu. Sekarang aja kan kita udah ngambil keputusan untuk pacaran dulu. Dan kita juga udah janji akan nyelesain masalah ini berdua. Itu adalah satu langkah yang sangat bagus loh. Wes, pinternya istriku. Belum jadi istri. Masih pacar. Ya wes. Piye iki? Nendi? Udah bisa bahasa Jawa toh? Ya wes iso. Orang bojone orang Jawa, saya ikut aja di Jawa. Semoga aja juga ketularan sama kepolosannya Atika. Polos. Maksudnya oneng. Ya maksudnya itu. Ya nama juga. Kalau kamu pacaran sama dokter, kamu dong yang harus jadi pintar. Jangan ketularan yang bodohnya, ya kan? Oneng, sekarang saya nanya. Buah-buah apa yang membingungkan? Buah jeruk. Kenapa? Tuh, bingung kan? Tetep aja Oneng. Kamu di mana, Dok? Di sini, Mbah. Kamu udah jualan? Enggak jualan soalnya kepalanya Tika itu masih pusing jadi belum sempat untuk masak gitu. Oh iya. Tadi kok perasaan ada orang lainnya selain kita berdua ya? Siapa kan, Dok? Enggak ada siapa-siapa kok. Iya, rasanya ada. Enggak ada. Sendirian. Apa itu? Loh, kakinya Tika. Panas, Mbak. Sakit, Mbak. Sakit, Mbak. Sakit. Sakit, Mbak. Aduh, melepuh. Mbak, Tika ambil air es dulu ya, sebentar. Tapi kok rasanya mereka tuh berdua loh. Wong larinya langkahnya kedengarannya nggak sendirian itu. Pasti ada orang lain ini. Sayang. Jangan mewek lagi ya. Mananya yang sakit? Sini. Dikasih tahu kok malah melengos sih. Ya nggak apa-apa. Biar obatin aja sendiri, tempelin sendiri ya botolnya ya. Mulai. Katanya mau bantuin, pokoknya bantuin malah cuekin sekarang. Pegangin dong. Wisto, nggak usah mulai-mulai.
Kang Mas, maafin Simba ya. Ya, tuh nggak sampai melepuh kan pahanya? Ya nggak apa-apa. Demi kamu, Tika, saya rela. Biar sampai harus melepuh-melepuh kayak gini, saya terima apa adanya. Untung nggak kena bagian atas. Kalau kena bagian atas, habis masa depan saya. Nggak jadi nikah deh. Siap. Ya wes, sekarang Kang Mas kerja dulu. Ntar nyampe klinik diobatin sendiri pahanya ya. Jangan suruh suster. Oh. Oke? Sendiri, nggak boleh suruh suster. Terus kamu nggak mau bantuin? Terus siapa yang bantuin nanti? Sendiri? Oh. Bagus. Jadi semua ini pakai uangnya Nino. Iya tante, nggak apa-apa kok. Lagi pula saya juga senang Kak Sultan bisa praktek di rumah. Apa Sultan sudah tahu semua ini? Ya belum tahu, Mah. Biarin aja nanti Kak Sultan lihat sendiri. Hitung-hitung sekalian surprisein Kak Sultan juga. Oh iya, Mah. Sebentar lagi ranjang pasiennya datang. Ya, mudah-mudahan Sultan buka praktek di rumah, pasiennya banyak ya, Di. Jadi kita bisa bayar hutang-hutang kita yang banyak itu. Amin. Loh, kok Bang? Lu yang ikut-ikut. Ya lu yang ngikutin gue. Lu. Lo. Lo. Apalagi Gus? Gawat, Bu. Gawat. Ternyata dokter Sultan buka praktek sendiri di rumahnya, Bu. Buka praktek di rumah? Kok bisa? Dia bilangnya nggak punya duit. Modal dari mana itu? Bisa buka praktek di rumahnya sendiri? Wah, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Waduh, nggak bener ini. Agus, kamu harus cari celah ya. Pokoknya gimana pun caranya kamu harus gagalin semua rencana-rencana indah mereka. Bubarin semuanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kenapa, Ma? Jadi bete begitu mukanya. Papa tahu, Sultan buka praktek di rumahnya sendiri. Sekarang gimana caranya kita harus berhentiin? Kita harus cegat semuanya. Udah lama, Papa nggak mau peduli urusan itu. Terserahlah, Sultan mau buka praktek di rumah sendiri, mau gimana, kita terserahlah. Ini Papa ini gimana sih? Payah. Terus mau ngapain, Ma? Harus dihalangin. Mas orang mau usaha dihalang-halangin? Karena Mama tuh nggak rela. Sampai kapanpun tidak akan pernah rela. Nggak akan pernah rela. Aduh. Papa jadi heran lah. Padahal kan Atika nggak jualan. Tapi kok nggak ada juga yang mau beli ke sini, Mak. Bingung, Papa. Iya ya, Pak. Mama juga bingung. Tadi yang beli cuma 1 orang. Terus kue Mama tuh baru laku 5, itu pun karena terpaksa yang satunya udah dicicipin, Pak. Udah digigit jadi dibeli. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Pak? Papa nih jangan nakut-nakutin dong. Enggak, Ma. Jangan-jangan memang masakan Mama itu kalah enak dengan masakan Atika. Ya terus aja, Pak. Ya terus dibelain aja tuh mantu yang nggak jadi. Lah, Papa bicara fakta, Ma. Mama juga sih. Sudah jelas-jelas Mama masak nasi pakai pindah. Masak kue, ya jelas. Pengunjungnya jadi bingung. Misi, Bu, Pak. Saya mau beli makanan istri saya. Boleh, Pak? Borong. bukan, Bu, Pak. Justru saya datang ke sini pengen ngelamar jadi pelayan di warung ini, Bu, Pak.
Anu Pak, kalau saya bisa kerja di warung ini, saya tuh bisa nganter-nganter gitu loh Pak. Ya kalau orang Inggris bilang itu delivery, Bu, Pak. Soalnya saya tuh punya motor, ya. Pak, Mama ada ide. Apa, Ma? Ini Mbak Diandra sama Mas Nino yang ngerjain semua ini ya? Ntar dulu. Ini uang dari mana? Dari saya, Kak. Kak Sultan, kakak jangan emosi dulu dong. Kakak tenang aja. Kita pinjam duit sama Nino itu secara resmi kok. Pakai surat perjanjian, Kak. Jadi suatu saat, ya kita harus balikin uang itu. Yang penting sekarang kakak bisa buka praktek di rumah, ya kan? Wis toh Kang Mas. Kemarin kan kita itu udah ngebahas masalah ini. Nah sekarang, mumpung ada orang yang lagi bisa ngebantuin Kang Mas, ya kenapa nggak dipergunakan gitu sekarang? Nah itu apa, Ma? Ini kamu bagiin ke tetangga. Ya, sebagai ungkapan syukur aja. Supaya prakteknya Sultan ini bisa ya berhasil dan sukses. Terima kasih semuanya ya. Aku benar-benar terharu. Semua orang begitu baik. Aku janji, secepatnya aku akan urus untuk izin prakteknya. Ya wes Bu, kalau gitu biar saya aja yang ngebagi-bagiin makanan ke tetangga-tetangga. Ya udah kalau gitu kita bareng aja. Ya, Mah. Semua orang bahagia. Terutama mereka yang di dalam sana. Kecuali gue. Loh, No. Itu bukannya mobilnya Fahri ya? Mulai. Males gue. Ih, apaan sih lo? Udah mendingan kita samperin aja yuk. Ayo. Fahri? Diandra, kamu ngapain kesini? Loh, justru aku yang nanya sama kamu. Kamu ngapain di sini? Udah lama. Oh, enggak kok, aku cuman tadi kebetulan lewat sini terus aku lihat di pavilion kalian lagi ada acara ya? Iya, itu acara peresmian pertunangannya Atika sama Sultan. Apaan sih lo, No? Enggak kok, Ri. Itu, Kak Sultan habis buka praktek baru. Ya, terus kita lagi ada acara syukuran. Oh, sekarang dia praktek di rumah. Iya, Ri. Doain semuanya sukses ya. Ya udah, masuk yuk. Enggak, Dedi. Takut ganggu. Fahri. Yuk. Udah nggak apa-apa. Kamu masih mau temenan kan sama Atika sama Kak Sultan? Kalian tuh nggak boleh jadi dendam. Harus temenan dong. Ya menjalin silaturahmi juga nggak salah kan? Nggak apa-apa, Di, nggak usah. Nggak enak nggak diundang. Loh, ya kan aku yang ngundang kamu. Ya udah, Di, kalau dia nggak mau, nggak usah dipaksa. Lepasin dong tangannya, pegangan terus. Yaudah yuk, anterin makanannya ke tetangga, ntar keburu basi, kayak... Au! Fahri, aku anterin makanan dulu ya ke tetangga. Oh, iya, Di, nggak. Aku juga udah mau pulang kok. Yuk.
Sultan, gue tahu sekarang gimana cara ngebalas dendam gue sama lo. Karena lo udah nyakitin dan ngerebut semua cinta gue, Tan. Bu Emma, Kang Mas, saya mau pamit pulang dulu ya. Ma, aku anterin Atika dulu ya. Yuk. Kok hati saya jadi luluh kayak begini ya? Lihat ketulusan dan kebaikan Atika. Sultan juga kelihatannya lebih bahagia sama Atika. Akhirnya saya senang banget, Tika. Mama bisa juga sekarang jadi lebih kalem sama kamu. Iya, tapi sih kayaknya belum 100%. Ya, gak apa-apa, pelan-pelan. Tinggal simbah saya aja nih, Kang Mas. Gampang. Tenang aja, saya yakin. Kalau kita percaya kalau cinta kita ini kuat, ini cuma masalah waktu aja. Simbah kamu suatu hari nanti pasti bakal menerima cinta kita, Tika. Ya? Iya. Amin. Aduh. Kenapa, Tika? Kamu sakit? Mau ke rumah sakit? Apa kita CT scan aja kepalanya dulu? Bukan itu Kang Mas. Itu kayaknya tadi di punggung saya itu ada yang lemparin kerikil kayak batu kecil gitu. Masa sih ada kerikil hari gini? Ini kan nggak hujan kerikil, Tika. Iya. Aduh. Nah kan? Sekarang giliran Kang Mas. Ngerasa juga? Kayak ada yang lempar ya? Bener kan? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan tempat ini tuh angker bayang hantunya gitu. Alah, ini kan halaman rumah saya. Mana mungkin ada setan? Udah. Berarti butuh Kamhira nih kayaknya nih. Sini. Aduh. Tuh kan? Ini beneran deh. Ini kayaknya ada tamu yang nggak diundang nih. Kalau ada yang lempar kan pasti ada orangnya. Arahnya juga dari sini kayaknya. Tapi kok kosong? Enggak. Coba deh. Sultan, Atika, gue nggak akan ngebiarin kalian hidup dengan bahagia, tenang dan tentram. Gue akan selalu ngawasin kalian. Kalian ini sebenarnya mau ngapain sih? Ya, enggak apa-apa lah. Kalau Tika itu disuruh ganti jualannya jadi jualan nasi liwet. Yang penting tuh Bu Cita tuh nggak marah-marah lagi gitu, nggak nesu-nesu. Mbah, dicobain ya. Itu rasanya apa? Ya, bumbunya pas kok. Enak. Rasa garamnya, rasa bumbunya. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ya Mbak ya. Kemarin Atika tuh udah nggak jualan di sini. Mudah-mudahan aja sekarang dan seterusnya dia tuh nggak jualan lagi. Jadi kita tenang kan? Ya kan, Pak? Nah, terus ngapain kalau nggak ada Mbak Atika lagi jualan di sini? Ngapain juga aku jadi mata-mata kayak gini? Malah capek kerja di warung. Mendingan kan jadi detektif kayak biasanya. Ya tuh. Kayaknya Atika betul-betul takut karena Mama kemarin sudah marah-marah sama dia. Apalagi gerobaknya mau Mama rubuhin. Nasi liwet. Pak, itu kayaknya suara Atika deh, Pak. Iya, Mah.
Ayo Pak, kita lihat Pak. Yuk. Ayo, ayo. Mau pakai apa toh Ibu? Kirain Mama dia nggak jualan lagi. Ternyata sekarang dia nongol. Ternyata kita tuh tenangnya cuma 1 hari aja ya Pak ya. Tuh buktinya dia udah jualan lagi. Tapi tadi dia teriak-teriak jualan apa Pak? Papa denger nggak? Kalau nggak salah sih, Papa dengernya nasi liwet gitu mah. Ya kan Gus? Betul Pak. Nasi liwet. Oh, Papa baru tahu mah. Kemarin kan Mama ngelarang Atika jualan kue. Makanya dia jualan nasi liwet. Gini aja Pak, sekarang Papa sama Mas Agus ya mata-matain ya. Atika tuh sebenarnya jualan apa aja, terus beli dagangannya dia, biar nanti Mama akan cicipin. Apa sih rahasianya dia sampai bisa dikerubutin sama pembeli seperti itu? Siap Bu, siap Bu. Ya sudah sekarang cepet sana. Ngapain digandeng? Pak, biarin aja. Loh, Mas Agus, Mas Darmawan, mau makan nasi liwet juga toh? Boleh toh Mbak Atika? Ya boleh, saya jualan di sini itu kan untuk umum. Tapi ngomong-ngomong emangnya Bapak sama Masnya ini makan nggak takut Bu Sita marah? Iya, enggak kok Tika. Lagian Mbak, masakannya Bu Sita tuh nggak enak Mbak, hambar. Makanya saya tuh pengen nyoba masakannya Mbak Atika, nasi liwet. Mau makan di sini? Iya, iya. Komplit. Iya, komplit. Oke, ya wis, silahkan duduk dulu ya. Iya. Ya banyak ya Mbak. Ambil ya Mbak. Pak Darmawan, Agus duluan. Pak, enak tenan Pak. Wah, top markotop jos gandos Pak. Wis toh. Ya. Nasi liwet. Pak Darmawan, ayo dimakan. Kalau enggak nanti ayamnya, tempenya sama ikan asinnya ambil loh Pak. Enak aja. Ya. Ini Papa sama Mas Agus kemana lagi kok lama banget sih? Masa disuruh lihat gitu aja lama banget sampai sekarang nggak balik-balik lagi? Alhamdulillah, enak banget. Yuk, Gus, udah. Wes, Udah, berapa, Tika? gak usah, buat Bapak sama Masnya ini khusus gratis. Karena ya saya senang sekali Pak Darmawan sama Mas Agus ini mau nyobain nasi liwetnya Tika gitu. Kok gratis sih? Ya nggak apa-apa toh Pak. Oh ya Pak, ini saya titip buat Bu Sita ya. Nggak usah, Tika. Nggak apa-apa, cobain. Tapi Pak, kalau misalkan nanti Bu Sita nggak mau makan, Tika mohon jangan dibuang ya. Kasih aja ke orang yang membutuhkan gitu. Pak, kalau Bu Sita nggak mau, saya mau kok Pak. Nasi liwetnya enak Pak. Iya Mbak. Enak aja kamu. Ya sudah, ini saya bawa. Saya yakin pasti istri saya suka masakan kamu. Terima kasih banyak, Atika. Ya Bapak. Salam ya buat Bu Sita. Mari. Matur nuwun Bapak. Oke. Mbak Atika, mari. Ya. Ayo nasi liwetnya lagi. Waalaikumsalam. Papa ini sama Mas Agus kemana aja sih? Masa disuruh liatin Atika sampai lama begini baru balik? Ngapain aja sih di sana? Maaf Bu, tadi saya sama Bapak itu makan di warungnya Mbak Atika. Walah Bu, ternyata Bu, masakannya Mbak Atika Bu, top markotop jos gandos Bu. Apalagi nasi liwetnya Bu, saya nggak nyangka Bu, di Jakarta masih ada nasi liwet yang
Nih, nah sekarang Mama cicipin. Titipan dari Atika buat kamu. Apa? Ini dikasih, Pak? Iya. Berarti Atika itu makin kurang ajar aja sama kita ya, Pak ya? Disangkanya kita tuh nggak bisa beli, nggak bisa bayar makanannya dia sampai dikasih makanan seperti ini, Pak. Aduh, Ibu, itu bukan penghinaan. Justru itu penghargaan. Udah lama. Cobain aja dulu. Katanya kamu pengen tahu bagaimana caranya Atika sampai pengunjungnya banyak. Udah, cicipin. Ayo. Gimana? Enak gak? Sekarang Mama udah tahu, Pak. Rahasia masakannya Atika. Kenapa dia sampai dikebun pembeli? Mama udah tahu rahasianya sekarang. Selain Mbak Atika itu masih muda, cantik, dan menarik, banyak pelanggan yang tertarik untuk makan hasil lihatnya, Bu. Kalau Ibu pengen bersaing sama Mbak Atika, gimana kalau Ibu operasi plastik, Bu? Kamu itu jangan kurang ajar ya. Mama, sabar, Ma. Orang bercanda kok. Sedikit lagi habis. Monggo Mas. Mau apa? Mau bungkus atau makan di sini? Mau makan di tempat toh? Loh Mas. Mas, makanan saya jangan diacak-acak kayak begitu toh. Ya Allah Mas, jangan kayak begitu, nanti saya rugi loh Mas. Saya bisa rugi banyak loh Mas kalau kayak begini. Mas, saya mohon jangan Mas. Kalian ini sebenarnya mau ngapain sih? Kalian kenal sama preman rindu Mama? Saya ini temannya tahu. Saya titisan ibunya. Kalian mau saya aduin ke dia? Ya Allah, daganganku. Tapi untunglah mereka itu takut sama preman rindu Mama. Ya Allah, baru aku ngerasa seneng. Tapi kalau kayak begini caranya mah ini rugi. Jangan-jangan harus ngomong sama dia. Kamu ngomong apa barusan? Kamu nuduh saya itu menyuruh preman-preman untuk ngacak-ngacakin dagangan kamu. Iya? Atika, kalau ngomong tuh hati-hati ya. Itu namanya fitnah. Kamu tahu nggak itu fitnah? Ibu, saya tuh sama sekali tidak menuduh Ibu. Saya cuma bertanya saja sama Ibu. Apa Ibu itu kenal sama preman-preman yang sudah merusak gerobak saya toh? Dagangan Mbak Atika dobrak-abrik preman. Kapan, Mbak? Itu loh Mas Agus, barusan aja tadi. Astaga, jangan-jangan preman itu utusan Bu Yulia. Waduh, gawat Ki. Duh, Bu Yulia kok sekarang mainnya kasar terus toh. Atika, saya tuh memang benci sama kamu, sebel sama kamu. Tapi dengan saya usir kamu dari rumah saya, itu bagi saya sudah cukup. Saya nggak mau ngotorin hati saya berbuat seperti itu. Semuanya saya serahkan sama Allah aja, biar Allah yang balas. Ya mungkin ini balasan dari Allah kali, karena perbuatan kamu. Iya kan? Lapor Bu, Agus mau lapor. Kamu tuh ya,
Setiap kali kita harus ketemuan, saya terus yang harus nungguin kamu. Apa sih maksudnya ini? Hah? Saya itu bos kamu, tahu nggak kenapa jadi saya yang harus ngikutin schedule kamu? Hah? Hormatin dong bos kamu. Hormat lagi, gerak. Udah buruan ya laporannya. Saya nggak banyak waktu, Dodol basi. Lapor, Bu. Warung Mbak Atika diobrak-abrik sama preman. Dan akhirnya Mbak Atika marah dan menuduh Bu Sita adalah pelakunya, Bu. Yang benar. Oh, jadi Atika sekarang pikir mamanya Fahri yang sewa preman buat ngancurin gerobaknya. Good. Very, very good. Very good. Very good. Laporan selesai. Saya punya ide. Aduh. Jangan kau ngajar kamu ya. Sok mau nempel-nempelin ke muka saya. Begini. Gimana kalau kita bikin keluarganya Fahri sama Atika tidak rukun, terutama mamanya, si Sita. Gimana caranya, Bu? Aduh, gimana caranya? Ya pikir dong pakai otak kamu, jangan pinjem otak saya terus. Udah dibayar mahal-mahal nggak pernah becus kerjanya. Udah telat, mikir nggak bisa. Dipikirin omongan saya. Pakai otak, jangan pakai dengkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, Nak. Mama, ada yang Mama mau ngomongin sama kamu. Ini penting. Ada apa sih, Mah? Kok muka Mama tegang kayak gitu? Nanti aja lah, Mah. Fahri kan baru datang. Belum ngapa-ngapain, belum mandi, belum ganti baju, belum istirahat. Udah deh, Pak. Kelamaan. Fahri, kamu tolong bilang ya, sama bekas tunangan kamu itu yang nggak jadi. Kalau nuduh orang, kalau ngomong, Bu ya dipikir dulu. Jangan asal nuduh, jangan asal ngomong. Ini ngomong nggak jeplak aja. Atika maksudnya. Mama ada masalah apa lagi sama dia? Atika nuduh Mama, katanya Mama itu yang ngacak-ngacak dagangannya dia. Katanya Mama tuh nyewa preman untuk ngacak-ngacak dagangannya dia. Walaupun Mama tuh sebel sama dia, sebenci-bencinya Mama, tapi Mama nggak ada sampai ke situnya. Kalau memang Mama mau ngacak-ngacak dagangan dia, ngapain Mama pakai nyewa preman? Mama aja sendiri yang ngacak-ngacak. Emangnya Mama nggak bisa apa ngacak-ngacak sendiri? Mama itu jangan memperkeruh suasana, Ma. Atika itu nggak nuduh Mama. Atika itu datang cuma nanya sama Mama. Mungkin Mama tahu. Pak, yang Papa omongin itu sama artinya yang Mama omongin sama Fahri. Ngerti nggak sih? Pak, Mah, udah. Aku udah tahu apa permasalahannya di sini. Tapi Atika nggak mungkin nuduh Mama sembarangan kayak gini. Kalau dia nggak dapat pengaruh dari orang lain. Dipengaruhi? Maksud kamu Atika itu dipengaruhi siapa? Siapa lagi kalau bukan Sultan biang keroknya, Pak? Masa sih? Pasti Sultan yang udah mencuci otaknya Atika. Sampai Atika bisa nuduh orang tanpa bukti kayak gini. Aku tahu siapa itu Atika, Pak. Dia itu nggak bisa nuduh orang sembarangan. Malah dulu Atika sering bilang sama aku, kalau kita nggak boleh suuzon sama orang lain. Tapi sekarang, dia malah ngelakuin itu kan? Ya makanya Mama minta tolong sama kamu. Kamu tolong deh nasehatin dia, benerin tuh otaknya dia yang sudah bengkok itu. Kalau Mama sih males deh ketemu lagi, apalagi ngomong lagi sama dia. Mama tenang aja. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Tante, tumben kesini. Mana si kampret? Atika, Tante mau ketemu sama dia. Saya justru meminta kamu mengusir dia dari sini, Nino. Ini, ambil. Tapi Tante, kalau kamu berhasil mengusir dia, saya bisa bikin kamu dekat lagi sama ayah kandung kamu loh.
Kamu kan tahu, saya berteman sama ayah kamu. Dan kalau kamu mau diakui sama dia, ya itu syaratnya. Si kampret harus diusir dari sini, oke? Saya tahu Tante kaya, sama seperti ayah saya. Tapi Tante harus tahu, nggak selamanya harta bisa menyelesaikan semua masalah. Kamu itu masih ingusan. Nggak usah sok belagu deh, oke? Nggak usah sok nolong-nolong orang segala. Mas Nino udah Mas. Kalau memang Tika harus pergi dari rumah ini ya nggak apa-apa. Daripada Mas Nino sama Bu Yulia ini jadi ribut terus. Nggak. Tante, ini rumah saya. Jadi yang berhak tinggal di sini itu sesuai persetujuan saya. Orang lain gak usah ikut campur. Ya, nggak di mana-mana sama ya. Kalau anak haram, memang bawaannya ngeselin. Anak haram. Bu Yulia tuh nyindir siapa toh? Mas Nino ya?